Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, selamat siang semuanya. Jam terakhir nih ya sebelum pulang sekolah. Tapi semoga kalian tetap sehat ya, meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Artinya setiap hari kalian harus belajar dengan semangat, ya. Baik, anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran apa hari ini? Ayo, kimia. Oke, terima kasih. Masih fokus ya. Pelajaran kimia hari ini di hari Kamis jam terakhir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Di kelas ini ketua kelasnya adalah siapa? Dian ya? Iya, Bu, Dian. Prantio. Iya, coba disiapkan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ketua kelas Dian sudah memimpin doa. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, absen pertama nih, Ayu. Hadir? Hadir, Ibu. Alhamdulillah. Bella? Bella kemana Bella? Pergi ke toilet Bu tadi Bu. Ke toilet tadi kok tidak izin Ibu ya. Oke, selanjutnya ya. Dian, tadi sudah hadir memimpin doa. Tadi Asih. Kemana ini Asih juga? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Ika. Lalu Ibu hadir. Oke, Rahadian. Bu. Hadir. Nurul. Hadir, Ibu. Tristia. Hadir Bu. Mary. Mary mana suaranya? Tidak terdengar. Hadir Bu. Lupa. Alhamdulillah. Maria. Hadir, Bu. Oke, Maria jangan ngobrol aja ya. Tolong didengarkan. Ya, Bu, maaf, Bu. Iya, Tadi tidak. ngajak rumpi. Oke, fokus ya. Jam terakhir ini soalnya. Destia nih terakhir. Destia sinyalnya Destia. jelek, Bu. Destia sinyalnya jelek, udah kembali ya dari toilet ya. Oke. Untuk pelajaran hari ini sepertinya sudah hadir ya. Hadir semua meskipun ada yang terkendala sinyal, tidak apa-apa karena pembelajaran ini secara daring. Ibu maklumi. Selanjutnya ya Nak. Ibu ingin mengecek kondisi kalian. Dengan cara apa? Mengisi asesmen diagnostik non-kognitif. Ya, seperti biasa. Kali ini, Ibu ingin kalian mengakses Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Coba dicek. Kemudian dibuka linknya ya. Tampilannya akan seperti ini. Ibu share screen ya. Tampilannya. Sudah ada yang mengisi dua siswa. Siapa nih? Ayu, Dian. Bagaimana keadaan Ayu, Dian? Untuk yang lainnya mana belum mengisi? Apakah kalian siap belajar hari ini? 3 jawaban siap. Ya. Bagaimana kalian persiapkan diri untuk mempelajari pelajaran kimia? Ada yang menjawab membaca materi sebelumnya. Makan dulu. Iya, betul. Kalau kondisi lapar, kita tidak akan fokus ya belajarnya. Betul, bisa konsentrasi jika perut terisi. Kenyang ya. Kenyang. Kemudian tidak kehausan.
belajar semalam. Sudah mempersiapkan ya dari semalam. Oke, apa saja nih yang akan kalian siapkan dalam mempelajari pelajaran kimia? Oke, jawab. Banyak nih yang menjawab ya. Buku paket kimia, tabel periodik unsur, alat tulis. Untuk yang lainnya bagaimana? Ada yang terkendala menjawabnya? Sudah ada 8 siswa yang menjawab. Oke. Terima kasih yang sudah mengisi, yang belum mungkin terkendala sinyal ya. Baik. Waktu terus berjalan ya, Nak. Ini untuk selanjutnya. Ibu lihat di sini kondisi kalian sehat. Pembelajaran hari ini bisa dilakukan secara semangat, dengan semangat ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu ingin memberitahu kalian tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu, tolong dibacakan. Siapa ini yang mau membacakan? Saya mau, Bu. Boleh. Ika. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan praktikum sederhana dan diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan kemampuan literasi sains diharapkan dapat menginterpretasikan data dan bukti ilmiah. Yang kedua, menentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion dengan menerapkan aturan bilangan oksidasi. Yang ketiga, mengaitkan reaksi redoks dengan menerapkan fenomena korosi. Yang keempat, mengevaluasi penyelidikan ilmiah. Alhamdulillah, terima kasih Ika. Sudah bagian kelompoknya ya. Kelompok 1, Mary, Dian, Bella, Asih, Ika, Destia. Kelompok 2, Maria, Tri, Nurul, Rahadiat, Ayu. Namun, seperti perkataan Ibu tadi, sebelum kita melakukan presentasi, Ibu ingin kalian mengingat kembali fenomena-fenomena yang berkaitan dengan reaksi redoks. Sudah Ibu berikan di minggu lalu. Coba, adakah di sini yang masih mengingat fenomena apakah itu? Besi berkarat, Bu. Besi berkarat, betul, Rahadiat. Ingatannya masih kuat. Ada lagi? Perubahan warna pada buah apel, Bu. Betul, itu tadi siapa yang menjawab ya? Iya, Bu. Oh, Tri, betul, Tri. Jadi, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 fenomena. Yang pertama, tadi benar ya, Rahadiat mengemukakan bahwa tentang besi berkarat. Yang kedua, Tri mengemukakan bahwa kita membahas tentang fenomena buah perubahan warna pada buah apel ya. Oke. Ibu, izin untuk menyampaikan jawaban. Boleh, silakan. Jadi hasil pengisian itu diisi bahwa apel itu berubah warna karena ketika sudah dikupas karena adanya proses oksidasi atau proses reaksi antara oksigen dengan enzim polifenol oksidase di dalam buah apel. Jadi saat apel diiris atau digigit, oksigen akan mengenai bagian yang sudah digigit atau diiris. Saat ada oksigen dalam sel, enzim PPO atau polifenol oksidase akan mengoksidasi senyawa fenol yang ada di jaringan apel. Laju perubahan warnanya berlangsung cepat. Inilah yang dinamakan oksidasi, karena oksidasi penggabungan suatu zat dengan oksigen yang reaksinya berlangsung cepat menjadi berwarna coklat. Sip. Bagaimana yang lain?
teman-teman Dian, apakah betul jawabannya seperti itu? Apakah ada yang berbeda dengan jawaban Dian? Bener Bu, sama. Benar, sama ya, sama Tria. Yang lain? Sama semua ya jawabannya ya? Ternyata jawabannya sama semua. Nih, jadi fenomena pertama ini buah apel berwarna coklat itu dikarenakan adanya berikatan dengan oksigen. Ya, karena di dalam buah apel ada enzim. Enzim tersebut akan mengoksidasi senyawa fenol yang ada di jaringan apel. Nah, ini berlangsung secara cepat. Jadi tanpa kalian sadari, ketika kalian gigit buah apelnya kemudian dibiarkan, tidak kalian habiskan, ternyata lama-kelamaan warnanya menjadi coklat. Seperti itu ya. Tapi pertanyaan Ibu, apakah warna coklat tersebut ketika dimakan akan keracunan? Kalian akan keracunan? Enggak Bu. Enggak. Tapi boleh tidak untuk dimakan? Boleh. Oke. Boleh. Oke, terima kasih Tri untuk jawabannya. Oke, untuk fenomena buah apel paham ya penjelasan dari Dian, teman kalian. Untuk fenomena yang kedua, Ibu lihat jawabannya. Yang paling sesuai adalah jawabannya Tri ya. Ya Bu. Nah, ini bukan jawabannya. Mohon maaf. Masih loading ya Bu? Sebentar ya. Nah, ini. Apakah sudah tampil? Sudah Sudah. Bu. Oke. Ini jawaban dari Tri. Sudah hampir sesuai ya. Coba Tri bisa menjelaskan jawabannya. Oke, izin menjawab ya Bu. Iya. Yang kemarin itu apa sih tentang pekaratan pada mobil ya Bu ya? Jadi ya pernah menurut saya badan mobil tersebut dapat berkarat itu disebabkan karena adanya reaksi kimia di dalamnya. Terus ketika dibiarkan di udara dan kena hujan, maka lama-kelamaan mobil tersebut itu akan berkarat. Nah, atau yang biasanya dikenal dengan korosi sesuai dengan bahan bacaan yang sudah saya baca. Nah, terus artinya mobil tersebut bereaksi dengan udara dan air. Reaksi yang terjadi ini karena adanya penggabukan atau pengingatan oksigen yang disebut dengan reaksi oksidasi. Oke. Begitu kan Bu? Betul, Tri. Coba yang lain bagaimana? Apakah sesuai dengan jawaban kalian? Mana suaranya tidak ada? Sesuai Bu. Sudah sesuai Bu. Alhamdulillah sudah sesuai ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Dian dan Tri sudah menyampaikan penjelasannya dengan baik. Oke, baik. Nah, untuk lebih jelasnya terkait penjelasan dari Dian dan Tri, silakan kalian akses LKPD-nya. Di sana ada video animasi terkait fenomena 1 dan fenomena 2. Sudah Ibu bagikan linknya ya? Sudah Bu. Oke. Ibu share kembali LKPD-nya. Nah, ini bukan tampilannya seperti ini? Betul Bu.
Betul, sudah tampil di kalian, di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, ini fenomena terkait fenomena pertama ya tentang buah apel. Silakan kalian tonton. sama dengan apa yang sering kita takutkan ketika melihat uang yang sedang sebenarnya apakah bagian uang itu kalau begitu apakah kita tahukah kamu Sebentar, sebelum Ibu melanjutkan, apakah suaranya terdengar? Terdengar. Kecil, Bu. Kecil suaranya. Bu, kalau di saya kecil, soalnya di rumah saya lagi hujan deras. Oke. Ibu perbesar ya suaranya. seperti besi yang berada di ruangan terbuka lama kelamaan dikatakan reaksi itulah yang dinamakan dengan reduksi dan oksidasi atau tingkat memori. Jika buah apel dibiarkan di ruangan terbuka, maka enzim yang ada di dalam buah akan bereaksi dengan oksigen yang dapat mengakibatkan sel sel yang menjadi rusak dan oksigen di udara masuk, sehingga menyebabkan pigmen warna pada buah berubah menjadi kecoklatan. Lalu, apakah kita akan mengeluarkannya? Tentu tidak. Namun, jika buah apel dibiarkan terlalu lama atau sampai kematian di ruangan terbuka, maka akan terjadi pada buah yang berukuran dan juga terjadi bukan oksidasi, melainkan bakteri dan kuman juga masih di dalam tubuh kita. Bisa-bisa kamu akan terus berhari-hari loh. Nah, sekarang kita sudah tahu apa warna pada buah apel bisa terjadi. Maka dari itu, kamu bisa simpan bagian buah yang tersisa di suhu yang dingin agar dapat mengurangi perubahan kadar oksidasi. Siapa tahu bisa jadi penolong kamu di akhir bulannya. Selamat, hari ini kamu tahu satu hal baru. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Oke. Sudah tahu ya hal baru ini tentang fenomena buah apel. Ternyata benar kata Tria, kita tidak keracunan, tetapi jika lama-kelamaan dibiarkan secara terbuka, bakteri akan masuk. Bakteri akan masuk ke buah apel, kemudian ketika perubahan warnanya sudah secara keseluruhan, kita makan, kita habiskan, mungkin saja kita akan sakit perut. Tuh ya. Oke, jadi hindari kalau bisa ketika makan buah apel itu dihabiskan ya, tidak disimpan-simpan atau tidak ditaruh begitu saja di luar ya. Oke, untuk fenomena yang kedua, lebih jelasnya kita lihat video animasi yang kedua tentang besi berkarat. Silakan ditonton. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi ketika kita berada di kamar mandi, biasanya kita sering melihat paku ataupun besi yang warnanya berbeda dan tidak berkilau lagi karena sudah berkarat. Lantas, kok bisa besi berubah menjadi karat? Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redox. Redox merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga dibantu dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Ini nantinya dapat membentuk sifat ataupun bentuk dari zat tersebut. Reaksi reduksi merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya oksigen
redox berkaitan oksigen maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya redox, hilangnya oksigen maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur. Namun, ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi. Sehingga karat biasanya ditulis dengan tulis kimia, yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia yaitu redox, serta bereaksi dengan oksigen dan air. Sehingga besi tersebut berubah menjadi karat. Oke, sudah disaksikan ya video yang kedua. Coba ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait video kedua? Oke, Terus, siapa? Ayu? saya coba Bu. Boleh, Nurul. Bagaimana? Berdasarkan dari video, besi berkarat dikarenakan bereaksi dengan oksigen teroksidasi. Oke, betul. Terima kasih Nurul. Beri tepuk tangan untuk Nurul. Sudah mengemukakan pendapatnya terkait fenomena kedua. Jadi, menurut Nurul ya, besi berkarat itu karena besi berikatan dengan oksigen. Dan juga tidak hanya oksigen, tidak hanya udara, tetapi juga air atau rumus kimianya adalah H2O. Jadi, ketika terjadi reaksi antara udara dan air akan mengalami korosi atau dengan rumus kimianya Fe2O3. Seperti itu. Sudah jelas ya untuk dua fenomena tersebut? Nah, untuk selanjutnya, setelah kita mempelajari materi dari video tersebut, kalian sudah melakukan suatu percobaan di minggu lalu. Nah, untuk sekarang, hari ini, kalian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan analisis terkait data pengamatan. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Jadi, untuk kelompoknya, kelompok pertama satu ya, Mary, Dian, Bella, Asi, Ika, Destia. Kelompok kedua Maria, Tri, Nurul, Rahadiat, Ayu. Nah, ini coba Ibu ingin kelompok 2 terlebih dahulu. Siapa yang ingin memberikan hasil data pengamatan dan analisa? Kita rendam dalam larutan pemutih pakaian, larutan menjadi coklat dan paku berkarat. Nah, pada air biasa kita tidak melakukan perlakuan apapun. Tidak terdapat karat. Lalu kami sudah melakukan analisis ya Bu, kelompok kami sudah melakukan analisis. Semoga apa yang kami tuangkan di sini bisa betul ya Bu. Ya, oke. Coba dilanjutkan, Maria. Bagaimana Kami analisanya? baca-baca buku. Kenapa sih yang pertama dalam larutan asam berkarat? Sepertinya asam tersebut membuat pakunya berkarat karena memberikan ion H positif Bu. Jadi dia akan mengalami reaksi oksidasi. Iya, betul. Reaksi oksidasi, betul. Serupa juga dengan perlakuan yang kedua,
karena adanya garam NaOCl juga terjadi reaksi oksidasi. Nah, yang ketiga, kita tidak melakukan perlakuan apa-apa ya, Bu. Pakunya dibiarkan saja, dan kebetulan kelembapan udara tempat kita menaruh pakunya rendah, mungkin karena itu ya, Bu, jadi tidak ada kontak dengan Air. kelembapan di udara dengan air di udara, jadi tidak berkarat. Begitu, Bu. Bagus Maria penjelasannya. Ini kelompok 2 sangat sangat bagus jawabannya. Untuk yang lain bagaimana? Apakah sama jawabannya? Untuk diskusi Sama, kelompok. Oke, Dian sama ya. Sama Bu. Untuk kelompok 2 ini Ibu berikan tepuk tangan kepada Maria sudah memberikan penjelasannya perwakilan kelompok ya. Jadi bagaimana nih untuk percobaan paku? Paku diberikan suatu perlakuan ya. Perlakuan dimasukkan ke dalam, yang pertama ke dalam asam cuka, yang kedua pemutih pakaian, dan yang ketiga tanpa diberikan perlakuan. Jadi paku dimasukkan ke dalam gelas aqua tanpa air dan tanpa perlakuan. Jadi hanya dimasukkan saja ya. Nah, ternyata dari hasil pengamatannya dari kelompok 2 ini, pada perlakuan pertama dimasukkan ke dalam asam cuka, warnanya menjadi coklat karena pakunya berkarat. Ada lapisan-lapisan paku yang terlepas kemudian bersatu dengan larutan sehingga larutannya berwarna coklat. Kemudian yang kedua dimasukkan ke dalam pemutih pakaian. Ternyata warnanya menjadi coklat dan pakunya berkarat. Sedangkan yang perlakuan ketiga ya, tidak diberikan apapun, larutan apapun, ternyata tidak berkarat. Nah, ternyata ditemukan alasannya. Pertama, kenapa sih larutannya menjadi coklat dan pakunya berkarat pada perlakuan pertama? Karena di dalam asam cuka, karena sifatnya asam dan memiliki ion H+, ini akan memberikan ionnya sehingga pakunya menjadi berkarat. Nah, pakunya ini ternyata terjadi reaksi oksidasi dari ion-ion H+ dalam kandungan asam cuka. Itu. Nah, perlakuan yang kedua, kenapa terjadi perkaratan dan larutannya menjadi coklat? Dikarenakan dalam pemutih pakaian atau Baiklin ternyata ada garam NaOCl yang menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian yang ketiga itu tidak berkarat karena pada saat kita praktikum kelembapan udaranya rendah. Jadi mendukung pakunya tidak berkarat. Seperti itu ya. Apakah dari penjelasan Ibu ini ada pertanyaan, ada yang belum dipahami? Enggak, Bu, sudah jelas. Sudah jelas, alhamdulillah. Oke, berarti kita bisa lanjut ya ke kelompok pertama, percobaan pertama tentang perubahan warna pada perlakuan pada buah apel. Nah, di sini siapa yang ingin mempresentasikan hasil pengamatan dan analisis? Apelnya berubah menjadi kecoklatan. Kemudian yang ketiga, apel dibiarkan begitu saja. Apelnya yang pertama kali tidak mengalami perubahan warna, kemudian apel juga berubah menjadi kecoklatan. Untuk analisis datanya, kami berpendapat bahwa proses perubahan warna pada buah apel itu berlangsung secara cepat.
ada yang berubah warna, ada juga yang tidak berubah warna. Pada permukaan pertama, ketika apel direndam di air jeruk, itu tidak mengalami perubahan warna karena vitamin C yang ada pada jeruk dapat menghambat enzim di dalam apel untuk bereaksi dengan oksigen, atau dengan kata lain, enzimnya dirusak oleh vitamin C. Nah, sedangkan untuk perlakuan yang kedua dan yang ketiga, apel mengalami perubahan warna, yaitu berubah menjadi kecoklatan. Hal ini karena apel sudah mengalami oksidasi gitu. Artinya apel sudah bereaksi dengan oksigen. Itu Bu kesimpulan yang kami dapatkan dari pengamatan kami. Oke, baik. Terima kasih Mary sudah menjadi perwakilan di kelompoknya memberikan penjelasan terkait hasil pengamatan dan analisanya ini. Ya Bu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mary sudah memberikan penjelasannya dengan baik. Oke, jadi kalian sudah melakukan percobaan yang pertama ini ya, perlakuannya pada buah apel. Jadi buah apel yang pertama itu direndam pada larutan jeruk. Ternyata didapatkan hasilnya setelah ditunggu berapa menit? 30 menit ya. 30 menit ternyata tidak mengalami perubahan ya. Nah, kemudian di perlakuan kedua direndam air biasa. Ini mengalami perubahan warnanya coklat. Kemudian yang perlakuan ketiga itu tidak diberikan, tidak dimasukkan atau tidak direndam larutan apapun. Ini berubah menjadi coklat ya. Nah, analisanya jadi kenapa sih di dalam air jeruk ini apel tidak mengalami perubahan? Ternyata dapat analisanya yaitu air jeruk itu mengandung vitamin C ya. Nah, vitamin C ini yang terkandung di dalam buah jeruk ternyata menghambat enzim yang ada di apel, kandungan apel untuk bereaksi dengan oksigen. Jadi dengan kata lain enzimnya dirusak oleh vitamin C. Jadi tidak terjadi perubahan warna. Nah, yang di perlakuan kedua air biasa ini tidak kandungannya justru akan memberikan perubahan warna coklat pada apel. Serta yang perlakuan ketiga ya, tidak diberikan apapun, larutan apapun, ini berwarna coklat, berubah warna menjadi coklat karena dua perlakuan terakhir itu bereaksi dengan oksigen ya, seperti itu. Oke, sudah jelas ya Nak untuk percobaan pertama ini. Jadi Ibu berikan kesimpulan, kalian sudah bisa menginterpretasikan data dan bukti ilmiah dari suatu percobaan. Ya, Ibu berikan nilai 100 kepada kalian ya. Tetapi untuk pengetahuan, tetapi untuk keterampilan, Ibu lihat kemarin ternyata ada yang tidak melakukan, tidak mengamati. Di satu kelompok itu ada anggota yang tidak mengamati tetapi mengobrol ya. Kemarin itu yang mengobrol adalah Rahadiat ya, dengan Dian yang mengobrol. Kenapa tidak memperhatikan pada saat mengamati buah apel? Selanjutnya, alhamdulillah ya, untuk percobaan ini sudah dilakukan dan sudah dipresentasikan dengan baik. Untuk selanjutnya,
Ibu ingin memberikan suatu kesimpulan terkait materi. Ya. Ini, jadi ada 3 konsep reaksi redoks ya, berdasarkan penerimaan dan pelepasan oksigen. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron. Yang ketiga, berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, yang pertama ini berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron oksigen. Jadi ada oksidasi dan reduksi. Nah, oksidasi ini adalah suatu reaksi di mana terdapat senyawa yang menerima oksigen. Jadi oksidasi ini mengikat atau mengikat oksigen. Nah, yang kedua ini reduksi ya. Reduksi adalah suatu reaksi di mana terdapat senyawa yang melepas oksigen. Untuk konsep yang kedua berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron. Ternyata beda juga nih ya, oksidasi dan reduksi. Oksidasinya adalah suatu reaksi di mana terdapat senyawa yang melepas elektron. Jadi kebalikannya. Kalau yang tadi berdasarkan oksigen itu mengikat oksigen, sedangkan berdasarkan elektron adalah melepas elektron. Kemudian untuk yang reduksinya, yang tadi ini kebalikannya ya. Yang tadi untuk oksigen ini itu melepas oksigen, sedangkan pada elektron menerima elektron. Ini bisa kalian ingat ya. Jadi perbedaannya jelas. Kemudian berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Ini juga minggu lalu sudah Ibu berikan ya aturan bilangan oksidasi. Jadi kalian bisa mengaitkan atau menghitung bilangan oksidasi berdasarkan aturan Bilox. Nah, yang pertama nih ya, oksidasi adalah suatu reaksi di mana senyawa mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi oksidasi itu diingatnya naik bilangan oksidasinya, sedangkan reduksi turun bilangan oksidasinya ya. Oke, sedangkan bilangan oksidasi coba di sini sudah Ibu perlihatkan untuk pengertiannya ya. Pengertian bilangan oksidasi adalah suatu muatan yang dimiliki oleh suatu unsur ya, atau bisa kita sebut dengan Bilox, disingkat dengan Bilox. Ya. Nah, yang tampil di handphone kalian adalah bentuk dan warna. Jadi kalian lihat pertanyaan dan optionnya di layar yang Ibu tampilkan. Kita mulai ya. Ini dengan waktu ya, tolong dilihat waktunya. Oke, waktunya 30 detik, Nak. Contoh reaksi reduksi ditinjau dari pelepasan oksigen adalah merah, orange, biru, atau hijau. Dilihat optionnya di layar. Oke, good ya. Berarti ada yang sudah 3 jawaban yang sudah benar nih ya. Tapi ada jawaban yang salahnya. Tidak apa-apa, kalian sambil belajar ini ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ternyata Nurul, Dian, dan Tri yang benar ya. Selamat, Nak. Untuk pertanyaan selanjutnya. Tiga 30 detik ya. Silakan dijawab, ini pertanyaannya sangat mudah. Audio Jungle. Oke. Jawabannya adalah min 2 ya. Min 2. Kenapa min 2? Karena kita bisa lihat nih, OH itu kan minus ya. Kemudian H-nya sudah plus, sisanya tinggal min. Kalian kalikan dengan indeksnya, ternyata didapatkan hasil Bilox dari C yaitu min 2 setelah dibagi dengan indeksnya yaitu 2 ya. Jadi jawaban yang benar adalah min 2. Siapa ini yang benar? Oke, Tri ya. Tri, Maria, Nurul ya. Maria dan Ayu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, waktunya 1 menit.
Bilangan oksidasi pada atom S yang paling tinggi terdapat di senyawa SO2 kah? Senyawa S2O3-2, S4O6-2, atau SO4-2. Oke, yang menjawab benar hanya 2 orang. Mungkin karena ini jam terakhir kali ya untuk soal perhitungan, kurang fokus ini sepertinya. Sudah ingin sudah lihat-lihat jam saja ini. Oke. Jadi jawabannya yang benar yang paling tinggi adalah pada senyawa S4O6-2. Pertanyaan terakhir, ini pada jawaban Maria, ya betul nih jawabannya Maria. Oke, selanjutnya bilangan oksidasi nitrogen sama dengan +5 itu terdapat pada senyawa apa? Oke, masih ada yang salah ya 2 orang, tidak apa-apa. Tetapi sudah ada perubahan ya, sudah lebih banyak dari yang sebelumnya, yaitu 5 orang menjawab N2O5. N2O5 itu ternyata memiliki bilangan oksidasi N-nya +5. Oke. Oke, Tri, selamat ya. Juara 3, untuk Dian juara 2. Dan yang pertama siapa? Maria. Beri tepuk tangan untuk Maria. Selamat Maria, sudah menjawab pertanyaannya dengan benar. Berarti Maria ini Ibu berikan coklat ya, Nak ya. Nanti Maria datang ke ruang guru ya, Ibu berikan coklat. Oke. Oke, Ibu sudahkan. Baik. Karena ini sudah bel ya? Sudah bel pulang ya? Sudah, oke. Baik. Baik. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dengan berakhirnya kalian menjawab soal pengetahuan. Berarti kalian sudah paham ya dengan materi ini. Mungkin kalian harus diasah lagi tentang perhitungan bilangan oksidasinya. Oke. Adakah di sini yang ingin memberikan kesimpulan? Coba Dian berikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Ya Ibu, jadi reaksi redoks itu reaksi yang terjadi dengan pengikatan oksigen, kemudian reduksi pelepasan oksigen. Oke, good. Dian, terima kasih untuk kesimpulannya. Baik, Ibu berikan penguatan ya. Jadi, pada pertemuan hari ini kalian mengetahui beberapa fenomena terkait reaksi redoks. Jadi, Ibu harap ketika kalian berada di lingkungan sekitar, kalian bisa paham, bisa kalian analisis. Ternyata banyak sekali perubahan kimia yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya saja tadi ya, ada buah apel yang mungkin kalian sukai ya. Buah apel yang
menjadi buah favorit kalian. Ternyata harus segera dihabiskan, tidak hanya buah-buahan, tetapi sayur-sayuran seperti kentang juga harus segera digunakan ya. Oke. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Karena kalian sudah fokus ingin pulang ya, sepertinya. Baik, ketua kelas, wakil ketua kelas deh ya. Tolong dipimpin doanya untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan Rahadiat. Baik, tidak terasa teman-teman ya, saking nyamannya bersama Bu Retno kita sampai di akhir pembelajaran. Marilah kita membaca doa sebelum pulang agar kita selamat sampai ke rumah masing-masing. Membaca doa dalam hati masing-masing dimulai.